Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Wakul Muhtarom, mahasiswa PBG Batch 2 2024 dari LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Januari 2025, akan melaksanakan UGIN di kelas 5 di SDN Planglor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silakan Mas Afif sebagai ketua kelas memimpin doa dulu. Silakan. Doa dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mengabsen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang absen? Alhamdulillah. Maka sebelumnya mari kita seperti biasa, kita pembiasaan menghafal surat-surat pendek dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
belajar tentang makna hari akhir. Sebelumnya kita belajar apa? Pada minggu kemarin kita belajar hidup damai dalam kebersamaan. Nah, dalam mencapai hidup dalam kebersamaan itu kita akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik itu akan menciptakan perilaku yang baik, perilaku yang terpuji. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita memahami makna hari akhir sebagai bagian dari rukun iman. Terus yang kedua, membaca dan memahami Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, menunjukkan sikap sosial yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Yang keempat, memberikan contoh pengamalan nilai-nilai keimanan. Selanjutnya Pak Al mempunyai game. Mari kita lakukan game ini bersama-sama, oke? Nah, dimulai dari Mbak Naura, silakan dipencet jawabannya yang mana ke depan, yuk. Langsung, cepat yuk. Langsung yuk. Jadi percaya kepada hari akhir kiamat adalah rukun iman yang keberapa Mbak Naura? Kelima. Oke, tepuk tangan buat Mbak Naura. Selanjutnya Mas Arvin, ayo belakang, ayo. Kiamat kubra artinya yang mana Mas Arvin? Yang mana? Kiamat kubra artinya yang mana Mas Arvin? Kiamat sedang. Aduh. Selanjutnya yang benar kiamat kecil. Mbak Ani, hikmah beriman kepada hari akhir kecuali apa? Yang mana Mbak Ani? Oke, selanjutnya Mbak Alika, ayo. Berikut ada tanda hari kiamat. Yang mana? A, B, atau C? Oke, C. Silakan. Oh, benar. Sama dong Mbak Alika. Selanjutnya Mbak Ayu, ayo Mbak Ayu. Yang mana? Contoh kiamat kubra yang mana? Yang mana? Ini. Oke. Selanjutnya ada Mbak Ayu. Nomor 7. Mas Regar, siapa yang mengetahui dengan pasti akan datangnya hari kiamat? Ayo, siapa? A, B, atau C? B. Selanjutnya Mas Lutfi, gempa bumi adalah contoh dari kiamat yang mana? A, B, atau C? Oke, selanjutnya Mas Akbar, ayo. Ada berapa macam kiamat? Yang mana Mas Akbar? Kedua, benar. Terakhir, dunia, ayo. Surat Al-Quran yang menjelaskan kiamat kubra adalah, yo, yang mana? Oke. Ini adalah beberapa nanti yang harus kita pelajari saat kita belajar pada pagi hari ini. Nah, lihat ke depan anak-anak. Nah, hari ini kita belajar apa yang akan terjadi pada manusia di akhir nanti. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Nah, pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi pada manusia di hari akhir menurut Al-Quran? Apa? Manusia akan binasa. Yang kedua, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir? Dengan beramal baik. Yang ketiga, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena hari akhir pasti akan terjadi. Nah, mari kita
bisa bersama-sama surat Al-Qari'ah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus. Artinya apa? Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertegangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Menurut Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5, hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu diibaratkan manusia itu seperti laron, hewan kecil yang berterbangan di dunia ini. Nanti manusia juga seperti itu. Manusia akan hancur seperti laron yang kecilnya seperti ini. Lanjut, gunung-gunung itu seperti bulu yang ketika kita terbangkan. Tahu kan bulu ayam? Ketika kita terbangkan akan melayang. Gunung yang sebesar itu ketika hari kiamat akan hancur, diibaratkan seperti bulu yang berterbangan. Hari ini maka kita akan belajar pengertian beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Kelima. Nah, maksudnya iman kepada hari akhir itu adalah iman yang mempunyai arti percaya dan meyakini. Jadi beriman kepada hari akhir adalah kita mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Nah, pada dasarnya hari akhir atau kiamat itu mempunyai dua jenis. Yang pertama apa? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, kalau kiamat kubro itu kiamat besar. Lihat, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Bencana alam banjir, terus seseorang yang meninggal, itu termasuk kiamat, tetapi dalam taraf kiamat kecil atau kiamat sugro. Contoh dari kiamat sugro itu seperti apa? Meninggalnya seseorang, gempa, banjir, gunung meletus. Bayangkan bencana hebat seperti gunung meletus, tsunami, banjir, kebakaran, itu masih kategori kiamat sugro. Maka berbeda lagi dengan kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Nah, hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Kiamat kubro itu adalah hancur
hancurnya alam semesta ini, mulai dari bumi, planet-planet lain, bintang, matahari, semuanya itu akan hancur. Tidak ada makhluk yang tersisa, semuanya akan binasa. Malaikat pun juga akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro itu terjadi ketika malaikat siapa yang meniup sangkakala? Israfil. Ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, maka semua yang ada di alam semesta ini akan binasa atau hancur. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu akan datang. Yang pertama ada tanda-tanda kecil, yang kedua ada tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil ini munculnya berbagai fitnah. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banget fitnah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fitnah itu atau berkata tidak sesuai, atau memfitnah itu mengatakan orang lain dengan sesuatu yang tidak benar. Terus bermunculnya nabi palsu, banyak sekarang sudah ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Terjadinya banyak bencana alam. Hari ini banyak terjadi bencana alam kan, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, terus kebakaran, gitu, gempa bumi. Terus yang ini anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini banyak sekarang. Banyak anak-anak yang sudah berani membentak orang tua ketika diminta melakukan sesuatu yang baik. Nah, iya kan? Terus ada lagi namanya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tanda-tanda yang menandakan bahwa kiamat itu sebentar lagi akan datang. Pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terus turunnya Imam, terus keluarnya Ya'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya Tuhan, awan debu, asap di timur dan di barat. Terus terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, ketika nanti kita kelak, mudah-mudahan masih jauh, kita menemui hal-hal semacam ini, mulai dari terbitnya matahari mulanya dari timur ke dari barat, berarti itu tanda-tanda kiamat sudah mau datang. Munculnya Dajjal, yaitu makhluk yang mempunyai keistimewaan, tetapi itu orang yang ingat kepada Allah. Terus turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi sebelum Nabi Muhammad. Terus turunnya Imam Mahdi. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, yaitu sekelompok golongan yang berbuat mungkar di muka bumi. Terus munculnya binatang melata di bumi, munculnya Tuhan. Tuhan itu awan debu yang berterbangan di dunia nanti kelak, mulai dari timur sampai barat. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, anak-anak, Pak Al akan membentuk kelompok. Silahkan membuat kelompok per baris. Pak Al nanti akan memberikan soal. Silakan berkumpul. Yang perempuan silakan berkumpul. Mbak Alika sama Mbak Naura jadi satu bangku menghadap ke belakang, atau Mbak Naura ke depan, dia Mas Akbar ke belakang maju. Terus Mbak Dinia sama Mbak Wahyu ke depan, Mas Ega ke depan. Terus Mas Arfi, Mas Marufi ke depan. Nah, Marufi ke depan. Pak Al memberikan tugas yang dikerjakan ya. Menghadap ke belakang, Mbak. Menghadap ke belakang.
contohnya. Nah, Al akan memberikan soal ini, silahkan nanti dikerjakan, ya. Soal yang pertama bisa dilihat di depan, nanti tulis, ya. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Yang kedua, bagaimana dalil Al-Quran menjelaskan hari akhir? Yang ketiga, apa manfaat beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, sebutkan contoh sikap yang mencerminkan keilmuan kepada hari akhir. Nah, silakan dikerjakan sesuai kelompoknya, waktunya 10 menit. Yuk. Silahkan dikerjakan. Mas Lutfi, dikerjakan dulu. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Ya. Yuk, kerjakan yang sebaik mungkin. Nanti kita presentasikan bersama-sama hasil setiap kelompok, maju bersama-sama. Siap, ya? Iya, kerjakan yang sebaik mungkin. Sambut. Selanjutnya dari kelompoknya Mas Akbar dan Mbak Laura, silakan di depan dibacakan hasil presentasinya. Bertiga maju sempayo, dibaca yang kencang yang keras. Ya. Apa yang dimaksud hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat, yaitu hari ketika seluruh umat manusia dibangkitkan kembali untuk dihisab atau dihitung amal perbuatannya. Tersebut setiap amal akan dipertanggungjawabkan dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya di dunia, yaitu balasan berupa surga atau neraka. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Laura kembalikan. Ayo, tunggukan sini. Selanjutnya kelompoknya Mbak Didia, Mbak Wahyu dan Mas Regan. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat, yaitu saat seluruh alam semesta dihancurkan dan semua makhluk hidup dibangkitkan kembali untuk dihisab. Pada hari itu manusia akan mendapatkan ganjaran sesuai amal perbuatannya selama hidup di dunia, baik berupa surga maupun neraka. 2. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakinkan oleh setiap muslim. Keimanan ini mengajarkan hal itu mengingat tujuan hidup di dunia, yakni mencari keridhaan Allah. Kita menjadikan pihak pribadi yang lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar aturan Allah. Manfaat beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan beriman kepada hari akhir, seorang akan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini juga memberikan ketenangan batin karena meyakini bahwa kesulitan akan makin
menjaga amanah, sikap jujur dan kejujuran, tiga memaafkan orang lain dan tidak menyimpan dendam karena yakin Allah akan memberikan balasan yang adil. Empat, membiasakan sedekah atau membantu orang lain yang membutuhkan tanpa menghadap pamrih. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok sebelah. Selanjutnya nomor 3, Mbak Anif, Mas Lutfi sama Mas Taufik. Satu, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah peristiwa besar ketika dunia dan seluruh isinya akan musnah dan semua manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hari itu Allah akan memberikan keputusan yang adil, mengajar kebaikan dengan surga dan membalas kejahatan dengan neraka. 2. Mengapa kita harus beriman pada hari akhir? Karena iman kepada hari akhir adalah syarat utama keimanan dalam Islam. Keimanan ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya berakhir di dunia, tetapi ada kehidupan setelah mati yang penuh dengan balasan. Hal ini memotivasi kita untuk memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan. 3. Apa manfaat beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Keimanan pada hari akhir membuat seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ia akan lebih sabar dalam menghadapi cobaan, lebih ikhlas dalam beramal, serta selalu termotivasi untuk terus berbuat baik karena meyakini bahwa semua amal tidak akan sia-sia di sisi Allah. 4. Sebutkan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. 1. Menghindari sifat sombong dan iri hati karena sadar semua harta jabatan hanya sementara. 2. Menepati janji dan selalu amanah dalam pekerjaan. 4. 3. Meminta maaf dan memaafkan semua, menjaga hubungan yang harmonis. 4. Menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain dan selalu berkata baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, mari kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Baik anak-anak, dari pemaparan setiap kelompok tadi dapat disimpulkan apa atau yang dimaksud dengan hari akhir. Hari akhir yaitu hari di mana seluruh yang ada di alam semesta ini akan mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kenapa? Karena syarat utama keimanan dalam Islam adalah mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak hanya berakhir di dunia. Setelah di dunia ada kehidupan lagi yang disebut akhirat. Yang ketiga, apa manfaat beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan menjadi orang yang lebih taat dan bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Contoh sikap kehidupan sehari-hari dalam mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Bagaimana? Kita menghindari sifat tercela, terus memperbanyak amal-amal baik dalam menghadapi kelak untuk menghadapi nanti di akhirat. Baik, anak-anak. Hikmah kepada hari akhir yaitu meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat baik. Terus membiasakan hidup penuh tanggung jawab.
10 menit dikerjakan. Oke. Ini sendiri-sendiri ya. Semuanya dapat dikerjakan. Menghadap ke depan. Karena orang menghadap ke depan. Ayo, dikerjakan, selesai, dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Kenapa? Ya, dikumpulkan satu-satu. Dikumpulkan. Oke. Baik anak-anak. Hari ini kita belajar tentang makna hari akhir. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hari akhir adalah kepastian yang harus berarti keimanan kepada hari akhir membuat kita termotivasi untuk selalu berbuat baik. Terus kehidupan dunia adalah ladang amal untuk akhirat. Anak-anak, mari kita refleksikan pembelajaran pada hari ini. Apa yang harus kita pelajari pada pelajaran hari ini? Terus bagaimana kita akan menerapkan keimanan kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kita pelajari? Kita selalu berbuat baik untuk menghadapi kelak di hari akhir. Terus bagaimana kita menerapkan keimanan kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita menerapkannya? Kita berbuat baik terus untuk melaksanakan, untuk mengimani hari akhir, bahwa hari akhir kelak akan pasti terjadi. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Silakan nanti di rumah dipelajari pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima
Terima kasih. Akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.